tua kain nema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami tim Jejak Islam kembali merajut silaturahim dengan mereka, saudara-saudara kita di pelosok negeri. Membingkai selarasnya alam yang dipenuhi rasa cinta dengan mensyukuri segala nikmat ilahi akan menciptakan atmosfer keseimbangan serta mampu menata pribadi yang taat dan mampu mengundang keberkahan Sang Pencipta. Memiliki jutaan sahabat serasa tidak cukup. Menyulam silaturahmi merupakan perbuatan yang sangat dimuliakan Allah Sang Maha Pengasih. Cukup jauh perjalanan yang kami tempuh, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Mendekatkan yang jauh dengan mudah karena niat semua dimudahkan olehnya. Sebelum memasuki perkampungan kecil, kami disuguhi sensasi pemandangan bukit cantik. Bukit yang dihiasi vegetasi hutan hujan tropis. Indah melingkari bukit dengan palungan panorama hutan yang unik. Hadiah Sang Ilahi mampu menciptakan lukisan pemandangan menghijau dan rimbun. Dipenuhi berbagai jenis tumbuhan yang menyejukkan mata, terhampar, tersuguhkan. Bagi siapa saja yang mengunjungi Eon Ana, sebuah kampung kecil di Desa Elo, tepatnya di Kecamatan Vatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai sudah perjalanan kami untuk menuju ke Desa Elo. Jadi jarak tempuh dari Kota Soe, ibu kota dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita tempuh kurang lebih 56 km. Tepat di depan saya ini sudah ada gerbang Desa Elo. Kita akan menuju ke Kampung Eon Ana. Kita akan melihat syiar Islam di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Menelusuri syiar Islam di Kampung Eon Ana merupakan berkah yang tak terhingga. Kampung kecil non jauh dari kehidupan modern. Kampung kecil Eon Ana yang belum memiliki penerangan listrik. Jangankan itu, fasilitas jalan yang memadai pun jauh dari harapan. Sungguh Eon Ana masih terpenjara di pedalaman Pulau Timor. Begitu kuat rasa ini mengunjungi saudara-saudaraku di penghujung perbatasan Timur Tengah Selatan, desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timur Tengah Utara. Bahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di desa ini. Kampung yang menyepi, tapi tidak sedikit pun rasa sepi mereka rasakan. Karena ketulusan dalam syiar adalah prioritas. Pemirsa, penyebaran Islam di Amanoban Timur ini memiliki satu garis yang sama, mulai dari kampung Owe-Uwe di desa Mauleum, kemudian pindah ke kampung Taihue di desa Menela Anen. Garis penyebarannya itu berakhir sampai di sini, yaitu di kampung Eon Ana.
Dan toleransi yang sudah diukir di daerah ini patut untuk diapresiasi. Setiap berkunjung ke Tanah Timur, keramahan sudah pasti kami dapatkan. Tanpa sekat, kesederhanaan mereka mampu membangkitkan rasa persaudaraan di setiap penyambutan mereka terhadap setiap tamu yang berkunjung. Sangat berkesan. Masjid Al-Istiqomah, masjid yang dijadikan pusat segala aktivitas bagi masyarakat Dusun Eon Ana, didirikan pada tahun 2016 lalu. Sejarah Islam masuk ke Fatukopa Eon Ana diperkirakan pada tahun 1967 silam. Salah satu saksi sejarah lahirnya Islam di dusun kecil ini adalah Bapak Taher Medboki, yang akhirnya diamanahkan memikul tanggung jawab sebagai seorang imam keempat setelah Imam Anwar Falo, Anwar Bosoin, dan Imam Hasan Nomleni. Beliau yang telah sepuh mampu bercerita tentang kisah kala itu. Tahun 1967, tamnem nu oe ua oke te tunin oke tahu vila na eon ana kuan eon ana. Bapak tahiran nek Islam mantang nu eon ana nok ne 67 Bapak Ahmad Falo nok Bapak Pasir Falo, Bapak Usman Nenoliu, Bapak Usman Aceh, nai ibu, aku punya sekolah, aku mau feyen. Kelas berapa waktu itu ya Bapak? Tamat SD kelas 6. Nah Bapak bisa cerita kembali ke Ketong, ke pemirsa Jejak Islam. Waktu itu Bapak memeluk agama Islam. Mengapa Bapak pilih untuk memeluk agama Islam waktu itu? Nai ibu halaika, belum agama, tangkuk Islam. Aku kangen metok nak tua. Contoh toleransi yang selama ini sudah terjaga dengan baik di desa Eon Ana ini. Desa Elo ini bagaimana sih Bapak toleransinya bisa tetap terjaga manis? Hun tanai kan muif dusun, kan muif RT, kamu ku naik lopo. Ingin harapan Bapak sendiri apa kira-kira mau biar Islam ini tetap manis, tetap lestari di kampung Eon Ana? Mau huma berpisah, amin. Membuka lembaran lama di awal Islam masuk ke Eon Ana. Sekelumit sejarah mengharu dari kampung Eon Ana. Orang tua mereka berjigu baku mendirikan musola Al-Hajru dengan bangunan awal yang sangat sederhana. Atapnya beralaskan daun gewang dan ilalang serta dinding musola Al-Hajru menggunakan pelepah gewang. Bapak Imam tua Taher Medboki berkisah, ia begitu bersemangat dan rela menjual seekor sapi miliknya untuk dijadikan modal mendirikan musola Al-Hajru Eon Ana kala itu. Seiring berjalannya waktu, Al-Hajru perlahan dipugar semi permanen pada tahun 2010 hingga 2011.
dan Musola Al-Hajruh berubah nama menjadi Al-Istiqomah, sebuah nama yang memiliki makna mendalam, yakni teguh dan kuat. Pada tanggal 13 November 2016, status musolah berubah menjadi sebuah masjid dengan jumlah penduduk muslim 22 kepala keluarga dari jumlah keseluruhan warga sebanyak 274 kepala keluarga di Desa Elo. Ustadz Syamsuddin adalah imam kelima Masjid Al-Istiqomah. Ia menggantikan posisi sang ayah, yakni Bapak Imam Taher Medboki. Tongkat estafet siar Islam pedalaman penuh bijaksana dilakoni Ustadz muda ini. Belasan tahun mengenyam pendidikan ilmu agama di Jawa Barat dan aktif di berbagai kegiatan organisasi sosial dan keagamaan, menempanya menjadi pribadi yang santun lagi bijaksana. Ilmu agama yang dipelajarinya kini ditularkan kepada anak-anak Eon Ana. Sabar mengasuh dan mengasah iman dan takwa. Menoreh ayat-ayat Allah, menjabarkan hadis-hadis untuk dipahami dengan benar, agar tumbuh menjadi fisabilillah Islam yang sidik, fatonah, lagi amanah. Senang dan gembiranya anak-anak ini tumbuh di alam toleransi yang sudah terukir manis sejak dulu. Ikatan darah memperkuat toleransi di tanah Timor. Saling menghargai satu sama lain, saling bantu kunci awetnya kebersamaan di antara sesama orang Timor. Pengen tahu jadi keberagaman daripada dengan saudara-saudara di sekitar Pak Ustadz, walaupun semuanya berjumlah mungkin sekitar berapa ratus kakak, kita kan hanya beberapa puluh kakak saja, tapi kok kayaknya sejahtera banget, kemudian mendamai di Eon Ana. Bisa diceritakan ke pemirsa? Ya, baik. Tahu. Kita di Kecamatan Fatukopa itu ada 7 desa. Nah, di antaranya kita desa Elo ini, kita yang muslim, yang ada di situ 2 masjid. Dan Desa Elo, Kecamatan Fatukopa, Kampung Eon Ana. Jadi dari situ kita rumpun keluarga besar, kita keragaman atau kerukunan antar umat beragama ini kita sangat junjung tinggi. Di antaranya adalah ketika Idul Kurban, kita sama-sama berbagi. Nah dari situ kita memupuk rasa persaudaraan, rasa kekerabatan, kekeluargaan. Nusa Tenggara Timur itu toleransinya luar biasa, apalagi di Tanah Timur itu kuat sekali. Apakah karena keterikatan darah sehingga membuat toleransi itu kuat sekali di Tanah Timur ini? Saya kira kita semua sudah paham ya. Kayak saya, namanya Syamsuddin, adik saya Anton, bapak kecil saya Nikolaus. Nah, artinya dari nama-nama ini ada di teman saya atau keluarga di sebelah di samping rumah namanya Octavianus. Nah, otomatis ini bapak kecil saya namanya Bapak Martin Medboki. Nah, ini istilahnya menggambarkan bahwa kami keluarga besar umumnya NTT dan khususnya di Kecamatan Fatukopa ini masih ada ikatan keluarga yang sangat erat, sehingga hal-hal yang berbau sara itu kami tidak bawa ke keluarga. Karena kalau hal-hal yang berbau sara ini kita dikaitkan dengan agama, ini agak repot. Dan khususnya kami di wilayah Fatukopa ini masih sangat erat. Masih sangat erat kekeluargaan, kekerabatan, persaudaraan, sehingga urusan istilahnya urusan sara atau urusan kepercayaan di dalam agama kita sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin.
Kebersamaan ini yang paling saya suka. Seluruh mukmin berkumpul mempersiapkan buka puasa bersama, bersendau gurau, saling membantu satu sama lain, semakin memperkuat silaturahim di antara mereka. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, senantiasa manusia di dalam kebajikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesederhanaan seperti ini mampu menyempurnakan iman. Penyebaran Islam di dusun kecil Eon Ana memiliki garis yang sama dengan penyebaran Islam di Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada umumnya. Penyebaran Islam dibawa oleh seorang vetor, yakni Haji Gunawan Isu, yang berhasil merangkul beberapa desa di pedalaman Pulau Timur. Mulai dari Kampung Oe Ue, Kampung Mauleum, Kampung Oe Ekam, Tauhue, Oelet, Bila, hingga melingkar sampai ke dusun Eon Ana di Kecamatan Fatukopa. Ibu-ibu di kampung Eon Ana membagi waktu dengan mengurus rumah dan membantu suami di kebun mereka. Di sela-sela waktu santai, mereka isi dengan menenun. Kain tenun Eon Ana, tenun ikat Timur Tengah Selatan, cukup dikenal dengan degradasi warna yang mencolok tapi menawan. Hasil tenunan mereka simpan untuk digunakan dalam upacara adat dan sebagian mereka jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencarian warga dusun kecil Eon Ana adalah sebagai petani ladang dan peternak. Keharmonisan warga mukmin dengan saudara-saudara mereka yang berbeda tidak menjadikan itu sebagai suatu penghalang untuk terus saling merangkul. Dengan perbedaan justru mampu mempererat kasih sayang di antara mereka. Karena setiap mukmin meyakini satu hal, yakni lakum dinukum waliyadin. Bagaimana sih perkembangan pendidikan di Eon Ana itu sendiri? Nah, dengan adanya pendidikan atau hadirnya pendidikan di Kecamatan Fatukopa terkhusus untuk wilayah Desa Elo, Kampung Eon Ana, ini sangat-sangat masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dikarenakan fasilitas-fasilitas kayak sekolah, kayak faktor pendukung jalan itu masih sangat masyarakat membutuhkan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dengan adanya akses jalan pembangunan besar-besaran di desa yang diprogramkan oleh Kementerian Desa, sehingga desa ini mulai pengadaan pembelahan gunung, pembelahan jalan, hutan, sehingga akses untuk ke fasilitas-fasilitas kayak kantor camat, kayak ke puskesmas, ke sekolah, alhamdulillah sudah dari sejak 2010 ke sini sudah mulai ada titik terang. Nah, harapan lanjutnya mungkin bisa diperluas lagi dari dinas-dinas terkait sehingga pendidikan ini tidak vakum. Karena mohon maklum orang kampung ini kalau kita tidak backup dengan baik atau kita kasih sesuatu yang lebih baik lagi, biasanya plong, biasanya blank. Jadi sehingga kita tidak bisa tidak bisa memvonis atau tidak bisa menyalahkan 100% juga, karena memang keadaan kondisi, keadaan kampung, keadaan jiwanya, sehingga mentalnya harus didobrak dulu. Oleh karena itu misi Bapak Camat Fatukopa, beliau bersikeras pendidikan sampai harus ngajar, walaupun jam dinas beliau sempatkan untuk ngajar di sekolah, sehingga ini menandakan bahwa pendidikan yang ada di wilayah Fatukopa sangat-sangat membutuhkan perhatian. Mungkin melalui media ini sehingga masyarakat luas di wilayah
NTT khususnya dan masyarakat luas di nasional, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap kecamatan ini, sehingga pendidikan bisa lebih pesat lagi, lebih maju lagi. Meniti syiar dalam damai, beningnya cahaya mampu memberi ketenangan. Sesuatu yang mulai dengan kebaikan, hasilnya pun pasti istimewa, santun dan tumbuh mekar, walau perlahan, siap memberi keteduhan yang penuh arti. Indahnya syiar Islam di Vatukopa terselip di balik anggunnya bukit kebanggaan orang Timor. Kumandang azan membelah keheningan Eon Ana di desa Elo, kecamatan Vatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mampu menggetarkan raga setiap mukmin. Arif mendamai di pedalaman Pulau Timor dalam lantunan ayat-ayat Allah. Yakinlah, kasih sayangnya pasti menghampirimu. Tulusmu, ikhlasmu, segerakan langkahmu untuk sujud bersyukur, berbisik dalam untayan doa, menajamkan imanmu untuk mengharap kasih-Nya. Masya Allah, penyebaran Islam anggun memang di pedalaman Pulau Timor di Dusun Eon Ana. Pembelajaran yang sangat luar biasa sekali buat kita umat manusia. Perbedaan yang terjadi di antara kita, jangan jadikan itu sebuah masalah, tapi menjadikan sebuah solusi untuk mempererat rasa persatuan dan kasih sayang di antara kita. Pendidikan dan juga kasih sayang yang memang diberikan oleh Ustadz Samsudin telah berbuah manis, sehingga begitu banyak anak-anak dan juga kaum muslim yang benar-benar mencintai Islam apa adanya di pedalaman yang sangat terpencil seperti ini. Dengan keadaan alam, hadiah alam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Islam selalu damai di hati.